Shalom, shalom. Kalau kesalahan orang biasa, rakyat, umat, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kesalahan seorang pemimpin, seorang tokoh, apalagi dia menamakan pimpinan gereja se-Indonesia atau ketua Dewan Masjid Indonesia. Oh, itu menyesatkan. Pelajaran yang sedikit itu akan menyebabkan orang itu salah. Tetapi makin banyak orang membaca, ya banyak salah, banyak lupa. Ini video candaan rakyat kecil. Bagaimana seorang suami menjadi imam sholat, tapi bacaannya salah. Lalu didorong sama istrinya, dipukul oleh istrinya. Tetapi kita lihat dulu, baru kita analisa ya kesalahan video ini. Ngeri sekali saudara-saudara. Iya, di leher suaminya, imam itu ada mikrofon, dan di leher, di bibir istrinya itu ada mikrofon. Berarti video ini sengaja dibuat untuk bahan tertawaan, sehingga agama itu jadi olok-olok, permainan dan penghinaan. Penerapan hukum yang tidak imbang itu juga menjadi bahan olok-olok sepanjang waktu, dan orang akan mengingat terus. Apalagi orang seperti saya yang menjadi korban Yusuf Kala. Yusuf Kala berkata bahwa baik di Islam membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Benar kata Yusuf Kala, tetapi kata Yusuf Kala itu tidak ada. Ya, tidak ada, tetapi jelas sekali dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 111, membun-bun itu masuk surga. Inilah satu-satunya agama yang menghasut manusia, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang ya itu ayat nggak ada moralnya sama sekali. Apalagi diikuti pada zaman sekarang ini. Nah, kita ulangin lagi dan perhatikan videonya. Di sebelah kiri perempuan ini, istrinya ada mikrofon, dan di leher suaminya itu ada mikrofon. Kita ulangin lagi ya. Min syarril waswiswas katanya. Min syarri waswiswas gitu. Mana ada konsonan vokal O dalam Al-Quran, kecuali waladhdallin. Amin. Kalau yang menghina seperti ini, misalnya Saifuddin Ibrahim yang sudah biasa melakukan itu ya anggap saja namanya juga orang murtad. Orang sudah pasti masuk neraka Saifuddin Ibrahim. Tapi kalau saya misalnya alhaakumut takatsur dan Muhammad suka main di kasur, nggak ada yang tertawa penonton saya. Itu bukan terjemahannya. Tidak ada terjemahannya semacam itu. Saya sengaja salah menerjemahkan hanya untuk
olok-olok. Dan atau kemudian begini, amma yatasaalun anin nabail azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kalau sedang berhubungan jangan suka telepon gitu. Itu terjemahannya bukan itu. Yang waktu saya seorang guru ngaji, saya naik ke Komal dia, saya begitu terjemahannya, marah langsung dia ngamuk. Itu seorang guru ngaji. Bagaimana kalau itu seorang tokoh, pemimpin, bahkan ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia mengatakan, menganggap bahwa Kristen Islam itu membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Kalau di dalam Al-Quran jelas ada, tetapi di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu tidak ada sama sekali. Ini kebohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Kalla. Dia seorang tokoh loh. Nah, saya temukan ini video tadi, saya dengar berulang-ulang. Ada kali 1 jam sambil tertawa, sambil merenung ide, sambil mengajar anak, sambil idenya lucu sekali jadinya. Agama dijadikan olok-olok. Dan bukan 1-2 ayat dalam Al-Quran itu ayat dipakai olok-olok. Bagaimana orang zaman Nabi Muhammad, bagaimana orang Yahudi dan orang Kristen mengolok-olok Muhammad. Bahkan dikatakan tukang sihir, Muhammad gila. Al-Hijr ayat 6, Muhammad benar-benar orang gila. Bagaimana enggak dikatakan gila? Cerita dongengnya, halusinasinya banyak sekali. Bisa naik ke langit, enggak pakai oksigen dan enggak pakai helm, dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana bisa diceritakan itu? Orang Yahudi dan orang Kristen memperolok dia. Lalu Muhammad cap orang Yahudi dan orang Kristen sebagai munafik, kafir. Akhirnya karena kesal dia membuat ayat boleh mengambil nyawa orang Yahudi dan orang Kristen. Barbar ajaran ini. Ya sama dengan Kalla, tiba-tiba dia jadi pendamai. Padahal ketika dia ketua mahasiswa Himpunan Islam HMI di Makassar, dia merusak 11 gereja, vihara, pura, tempat ibadah orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, apalagi dibenci oleh dia. Sama dengan Kahar Muzakkar. Lalu sekarang tiba-tiba dia mau menjadi juru damai. Dia membuat keonaran, sengaja dia buat keonaran. Sama dengan ibu-ibu tadi naruh mikrofon di lehernya, supaya mengolok-olok agama itu ketahuan. Polisi juga harus menangkap orang seperti ini, karena menggunakan Islam sebagai olok-olok. Dan saya yakin itu Muslim, tetapi coba diperhatikan. Jangan-jangan itu orang Kristen yang main-mainin sholat, yaitu orang Islam yang baru masuk Kristen, lalu membuat video semacam itu. Ini video olok-olok. Sama dengan saya membaca Al-Quran tetapi terjemahannya untuk membuat orang tertawa. Amma yatasaaluna anin naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Yang suka sholat jangan telepon, bisa aja ngeledek Islam, menghina.
mengolok-olok. Padahal Al-Quran jangan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk jadikan olok-olok, bahan olok-olok. Ya karena saya orang Kristen ya nggak apa-apa, apalagi saya tinggal di Amerika, bebas, akhirnya saya olok-olok. Tapi sebaiknya yang tadi, yang melakukan sengaja mengolok-olok sholat tadi, tolong ditangkap Bareskrim. Bareskrim harus mencari orang ini. Tetapi Yusuf Kala harus ditangkap. Dia harus diseret ke pengadilan. Nggak boleh membiarkan Yusuf Kala berkeliaran, apalagi membela diri. Nggak boleh, harus diseret. Bukan karena dia ketua Dewan Masjid Indonesia ataupun dia seorang pengusaha besar, ataupun dia harus diseret bukan karena dia wakil presiden. Dan dia harus diseret bukan karena kumisnya tipis, tetapi dia menistakan agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dari segi manapun, Yusuf Kala jelas bersalah. Kenapa polisi malah menginterogasi orang-orang yang melaporkan Yusuf Kala? Dia melanggar undang-undang ITE karena menyampaikan berita bohong. Dia membicarakan kebohongan baik terhadap Al-Quran maupun terhadap Injil. Dan lebih penting lagi, harus seret Yusuf Kala bukan karena dibela oleh pendeta, dan pendeta itu, Eporus HKBP, mengatakan tidak ada penistaan di dalamnya. Kamu, HKBP, Eporus HKBP, kamu bukan ditugaskan untuk membela Yusuf Kala, kamu ditugaskan untuk menjaga gereja-gereja HKBP jangan sampai dirusak. Apa kamu dengan membela Yusuf Kala seperti itu lalu gereja nggak dirusak? Tetap dirusak. Gereja di mana-mana nanti akan tetap dirusak oleh kebrutalan bangsa yang mengikuti Quran. Toh saya sudah ngomong jauh sebelumnya. Sejak awal saya bertobat, saya sudah ngomong tentang itu. Saya melakukan kajian. Saya belajar perbandingan Islam dan Kristen. Saya menginjil. Saya menginjil terus. Dan banyak orang yang bertobat karena apa yang saya sampaikan terbukti. Dan tidak ada salahnya sama sekali saya tunjukkan data. Oleh karena itu, baik Yusuf Kala dan orang yang bercanda dengan Quran tadi, dengan sholat tadi, harus ditangkap demi keadilan hukum. Jangan hanya orang Kristen yang ini kan bukan mengolok-olok, itu para orang yang ditangkap dimasukin penjara oleh Yusuf Kala itu. Itu bukan mengolok-olok, tetapi menyebutkan data fakta. Apa yang diajarkan Al-Quran itu benar-benar terjadi. Ada ayatnya tentang seorang nabi yang dikatakan mulia, tapi kelakuannya perbuatan biadab, jahanam itu, neraka jahanam. Apalagi kalau mau ngomongin bahwa mana yang mulia Saifuddin Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selingkuh terus.
Saya baru 2 kali selingkuh, ribut. Dan saya nggak ada diangkat jadi nabi. Selingkuh hati saya. Ya, selingkuh mata saya. Yesus bilang, kalau kamu dengan matamu itu berzina, maka congkellah matamu itu. Ya, saya serahkan kepada hakim untuk mencongkel mata saya. Karena dengan mata inilah sumber segala kejahatan dan keburukan itu. Bagaimana JK? Luar biasa ini, JK ini disambut oleh banyak orang dan menanggapinya di televisi, ribut. Ade Armando dilaporkan ke Bareskrim. Ya, mungkin kali inilah Ade Armando tidak bisa lolos karena melaporkan itu adalah wakil presiden. Kita lihat ini. Dan betapa biadabnya pelaku hukum di Indonesia jika tidak menangkap Yusuf Kala. Dengan alasan harus mendengar utuh video JK. Video Ahok yang dipotong itu nggak ada maksud Ahok menista agama Islam. Bahkan Ahok minta maaf. JK tidak pernah minta maaf. Potongan ini jelas sekali. Diksi berbicara dalam potongan itu. Yusuf Kala sudah terpenuhi syarat penista agama. Penista agama Kristen dan juga menista agama Islam. Dari segi manapun cara memandang video itu. Haleluya. Demikian saudara-saudara, hiburan, video hiburan, tapi ujungnya serius sekali video saya ini. Tujuannya untuk membangun Indonesia damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.